ada sesuatu sampai memukul hati, ya, kami makan lagi bersama. Saya minta ini Pak, saya akan bicara sama Mas. Tidak pantas kakak kandung memukul adik kandung di depan kita ini seorang. Itulah kelakuan. Ya. Nah jadi latar belakangnya semula pada saat kampanye 19, mayoritas mungkin hampir Jawa Barat aja yang saya tanya 82% membela Prabowo. Begitu dicurangi kok dia diam. Tahu dicurangi Prabowo. Ahli-ahli komputer dari ITB dekat sama kita. Tapi kenapa kok diam aja? Bahkan sampai waktu saya ngundang melalui Pak Burhan, Fadli John kita undang datang, ngobrol beberapa jenderal di Siliwangi. Kalau sampai Cina ini, kita akan memisahkan diri. Itu sudah resmi. Dan 3 surat yang terakhir saya kirimkan ke Pak Prabowo dengan perantaran Pak Burhan. Sebaiknya Anda untuk mempersatukan rakyat Indonesia yang sudah pecah, khususnya Muslim dengan rakyat plus rakyat, berseberangan dengan pemerintah yang sekarang. Pertama, Anies dibantu oleh Gerindra, khususnya untuk gubernur. Kenapa salahnya kalau anak sekarang menyatu? Anies sudah rela dari 2. Tidak ada jawaban, tapi nyampe surat itu. Nah kemudian makin tambah curiga masyarakat ini, tambah runcing perpecahan ini. Sampai saya beberapa kali agak keras surat yang terakhir. Anehnya saya tetap percaya, ini mungkin satu saat menjelang pemilu akan dilakukan. Siapa tahu dengan hidayah Allah akan dilihat sepintas makin ngaco Prabowo itu di mata masyarakat, khususnya Jawa Barat. Apalagi di muka Muslim. Tapi ada sesuatu yang masyarakat bodoh itu Prabowo. Tidak heran dengan amanat ayah yang seperti disampaikan pada saya 4 mata. Ayah yang mau menikahkan aja minta saya tidak pulang. Padahal banyak orang tua, Pak Joyo, Pak Dius, ya. Kok ke saya? Nah, itulah kepercayaan Pak Mika. Sampai nulis dari yang 7 penyaji Amsarat itu saya yang dipercaya. Nah, jadi satu nanti dulu. Soalnya ini kita harus cepat kamunya ya. Iya nanti dulu latar belakang. Nah sekarang berubah. Sampai saya mengatakan barusan, Mr. Bean membuat lucu kan? Menarik. Saya tidak jadi presiden, lumayan jadi ini Menteri Pertahanan. Disusul dan mengumpulkan jenderal-jenderal. Ini ada jenderal yang kenal baik dengan saya, Pak Asep Muswani, Mayor Jenderal. Menarik-narik. Itu di luar logika saya sebagai perwira tinggi yang punya darah aristokratis, ya cukup dihargai. Oh, mengatakan saya jadi presiden, lumayan jadi Menteri Pertahanan. Tapi nari-nari kan kayak misteri. Nah inilah saya akan menjelaskan supaya kita karena memonitor kondisi ini. Bagaimana keadaannya sebenarnya Prabowo itu sikap politiknya terakhir setelah ketemu di Jogja memanggil kawan-kawan termasuk Pak Yayat dan Yayat nonton kami sekarang ini. Nah itulah Pak. Itu jam 12 ya? Ya. Jam 12 sama persatuan. Wah, malah mereka lah. Mangga. Silakan. Jadi ini kita lihat keadaan sekarang, existing, ya keadaan sekarang. Bahwa tadi saya sudah panjang lebar bicara sama Pak Burhan. Contoh yang paling aktual sekarang terjadi di Afrika yaitu mengenai Cina ngasih pinjaman
negara itu, nggak bisa bayar. Diduduki dia anak Cina itu sambil untuk menyisir supaya lunas utangnya di Afrika Selatan ini, ya, dan beberapa di negara Afrika. Terus satu lagi yang paling aktual sekali itu di Ceylon ya, Pak, ya. Ceylon. Kalau Ceylon nanti satu pulau kena. Mula-mula bikin apa pelabuhan gitu. Habis itu ini fakta. Ya. Nah, kalau belum bisa membayar, Cina berhak dalam perjanjiannya itu menduduki daerah itu sambil cicilannya lunas. Tapi sebetulnya bukan itu yang diarah. Mereka ngundang orang-orang Cina-nya ke Afrika, ke Ceylon apa itu. Jadi semacam kolonialisme, imperialisme model baru gitu. Dengan pinjaman, modusnya pinjaman untuk nyicilnya dia duduki sambil lunas. Nah, saya sebagai orang Indonesia yang ikut lahir di sini waktu proklamasi, saya sudah ikut-ikutan gitu, walaupun umurnya kecil sekali. Bagaimana merasakan rakyat ini untuk mempertahankan kemerdekaan ini. Saya takut nanti Indonesia kayak Ceylon diduduki. Yang paling fatal itu Singapura. Mana orang Melayunya Singapura? Tidak ada. Yang paling moderat Amerika. Semua pribuminya, yaitu orang Indian, dimasukkan dalam resort, Indian resort. Australia, aborigin. Yang punya tanah itu cuma dia mengelola orang Eropa semua. Nah, di sini saya tadi mengadulah ke Pak Burhanuddin yang punya koneksi kemana. Bagaimana kita kumpul untuk membicarakan Indonesia sekarang. Ini bukan main-main lagi, karena itu baru aja lihat di TV ada 50 juta ton nikel diselundupkan dari Morowali, coba bayangin aja, diselundupkan. Kok begitu begonya kita ada polisi, ada angkatan laut, ada angkatan darat. Ini punya pribumi, tanahnya pribumi, kaya pribumi. Sekarang rakyat kita lihat sendiri coba. Di pinggir-pinggir rel kereta api, rakyat kita gitu. Yang punya kekayaan yang begini besar. Nah, tadi saya mengadu ke Pak Burhanuddin, ayo kita kumpul-kumpul lah gitu loh, membicarakan negara ini gitu loh. Kalau perlu 3 bulan sekali, tapi dengan data. Bukan cuma omongan doang gitu. Harus ada data gitu. Seperti Ceylon apa itu ada data. Seperti tadi penyelundupan 50 juta ton. Bayangin aja 50 juta ton diselundupkan. Itu kekayaannya negara itu. Uangnya memang banyak juga dari mulai gembel sampai presiden itu loh. Saya akan diprotes sama yang tolong ke Pak Burhan bagaimana caranya kita kumpul-kumpul ya. Mudah-mudahan Bandung ini sebagai sumber inspirasi. Sebab aku ingat ya tahun 66 kita nggak ngaku Soekarno kan mulainya kan dari Bandung gitu loh. Yang malam itu saya tekan terus baru sebuah tekan semua tidak ngaku Soekarno sebagai presiden gitu loh. Sebab kita kalau Bandung tidak bergerak karena ini sudah menakutkan. Kebetulan saya punya partner orang Cina juga, dia bilang Morowali sudah hebat katanya Pak, udah ada mall katanya. Betul ya Pak ya? Itu mallnya siapa? Pribumi apakah jadi orang aborigin? Cuma lihat aja. Apa kayak orang India di Indian Reservoir gitu. Yang kerja orang asing semua, orang Eropa, pemiliknya orang Eropa semua. Apa Indonesia akan jadikan gitu? Saya nggak mau gitu loh. Nggak mau. Ayo kita sama-sama gimana? Saya tadi minta, kebetulan Pak Burhan kan banyak koneksinya. Ayo kita kumpul-kumpul membicarakan Indonesia ke depan mau diapakan ini. Kita udah tua-tua nggak mungkin ya. Paling kita mengajak anak-anak mahasiswa, anak muda, kita kasih masukan bahwa negara ini miliknya dia gitu loh, bukan miliknya orang Cina-Cina yang pendatang itu. Enggak. Disadarkan dari sekarang, karena gejolak seluruh pribumi kan bergejolak di Morowali itu, tapi kok bisa kecolongan juga? Masa nggak aware gitu loh? Nah, kita nggak bisa sporadis begitu. Lebih baik
di organisasi yang bagus, secara hukum internasional juga kita tidak menyalahin gitu. Kita punya hak terhadap tanah tumpah darah kita sendiri gitu. Dan mengerikan sekali sekarang. Yang contoh yang paling fatal tuh yang Sewan, dari mulai pelabuhan semua udah didistribusikan semua. Alasannya nunggu sampai mereka cicilannya, utangnya bayar. Nah kita utang Jakarta Bandung kereta cepat tuh 50 tahun ke depan kita punya hutang. itu ada alasan mereka datang nantinya untuk mengelola, namanya sampai utangnya lunas. Bukan itu aja. Jalan tol yang ekonomis cuma Indonesia, Jawa sama Sumatera. Yang paling ekonomis Jawa lah. Tapi di luar Jawa ada nih diduduki dengan alasan supaya lunas dulu hutangnya. Jadi imperialisme model baru kan. Mau dikemanakan anak cucu kita nanti. Nah mumpung kita masih ada waktu sedikit, kita mesti bawa anak-anak mahasiswa, kumpulin, kasih penjelasan fakta-fakta ini. Dan kita cari para cendekiawan, tokoh-tokoh nasional itu. Tapi jangan yang partai-partai ini, partai-partai kadang-kadang suka mengurus kelompoknya sendiri. Kita kan nasional ya, kita kan maunya pada negeri kan, semua kita tidak pandang bulu. Tapi yang penting mengutamakan pribumi gitu loh, pemilik negara ini gitu. Tadi saya sudah bicara panjang lebar sama Pak Turan, tolong gimana caranya, mungkin dia kumpul-kumpul 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, tapi dengan fakta. Bukan cuma keinginan aja, faktanya kumpulkan semua. Dan tidak bisa kita lakukan sendiri, kita udah tua-tua semuanya. Kita harus kontak aktivis mahasiswa, karena terus terang aja, cucu saya aja nggak ngerti apa PKI itu. Jadi perlu diberi informasi-informasi yang hak-haknya. Dan para tentu ya kalau boleh mungkin ada aturannya, tapi nggak tahu caranya gimana. Kalau perlu undang-undangnya dirubah. Kita mempertahankan diri kan hak kita, mempertahankan negara ini, gitu loh. Kita nggak menyalahi undang-undang internasional, enggak. Hak kita mempertahankan itu sendiri. Ya itu yang perlu kita bahas nantinya. Yang Pak Burhan ini punya hubungan banyak. Ya minta tolong gimana cara kita bikin blueprintnya, dan dua para mahasiswa itu kan tenaga muda lah. Karena ini udah kita kan pernah mau ditipu sama Soekarno itu. Yaitu Pancasila kan ketuhanan yang Maha Esa. Akhirnya beliau karena ambisinya pribadi, nah ini jangan sampai kejebak itu lagi. Presiden bikin nasakom, karena dia tetap jadi presiden seumur hidup. Diulang sama Bu Mega dengan istilah Ekasila. Jadi Ekasila, apa-apaan kan mengkosong semuanya itu. Kalau yang pertama itu adalah Pancasila kita pertahankan udah harga mati itu karena hasil itu juga mengalah dari umat Islam itu, mayoritas di Indonesia ini mengenai Islam sebagai itu syariat Islamnya yang dilakukan, tapi dengan cara ketuhanan yang Maha Esa itu. Makanya saya minta tolong Pak Burhan bagaimana caranya ini, mumpung kita masih ada waktu lah ya untuk mengumpulkan tokoh-tokoh, para ulama atau para ahli untuk pikir ke depan Indonesia mau jadi apa ini. Jangan sampai jadi Sewon gitu. Sewon diduduki, alasannya punya utang. Sampai utangnya bayar baru Cinanya pergi. Itu omong kosong. Bagaimana kita mengundangnya orang-orang Cinanya didatangkan. Penduduk Cina kan hampir 1 miliar lebih. Iya Pak, ini sangat menyedihkan.